Si ibu dalam keadaan kalut, dibuang keluarga, diberhentikan dari tempat kerja, ditinggal pacarnya, ayah bayinya artinya. Jadi ada yang sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya bayinya saya serahkan ke ibu, nanti terserah mau diambil orang atau gimana. Itu omongan orang kalut ya, karena mereka tidak punya pilihan pada saat itu. Selalu pikiran saya adalah, yang penting bayinya lahir dengan cara yang terhormat dulu. Ya, saya merasa kok Tuhan tidak memberi saya privilege sedikit pun dalam hal ini gitu loh. Sudah segitu saya mengabdikan hidup saya, waktu, tenaga, hidup saya bahkan untuk membantu orang. Tapi kenapa ketika ibu saya dalam situasi seperti itu, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Oke, bintang tamu kita kali ini di luar jalur. Sebenarnya nggak ada jalur ya, karena kalau Oke Made itu terbuka untuk bintang tamu siapa saja. Tapi kalau biasanya kita ngobrol dengan penyanyi, seniman, kali ini seorang tokoh yang menurut kami sendiri ini adalah tokoh yang luar biasa. Seorang perempuan, wanita karir, pekerja sosial, dosen juga iya, pengusaha juga iya. Selamat datang, saya memanggilnya C. Linda gitu ya. Oke. Nama lengkapnya Dr. Linda Yupita SE ya, Esos MM. Oke. Ya, ini yang membuat kami tertarik pertama kali untuk mengundang Cilinda datang ke sini karena aktivitasnya, apalagi beliau. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nggak awalnya Cilinda? Kalau dulu kan mengawali dari usaha dulu, bisnis, kemudian tertarik ke sosial, kegiatan sosial itu gimana ceritanya? Oh ya, Cilinda ini aslinya dari Kintamani, Bangli. Oke, silakan Cilin. Ya, sebelum saya jawab pertanyaannya, pertama-tama terima kasih karena sudah diundang ke sini. Jujur saya sebenarnya nggak pede karena satu saya bukan artis, kedua saya juga bukan orang terkenal, dan saya memang sangat jarang menerima undangan-undangan, memenuhi artinya undangan-undangan yang seperti ini karena saya merasa lebih nyaman di belakang layar saja. Gerakan akar rumput aja ya, kita nggak mau ke permukaan. Ini karena sahabat sendiri yang mengundang, baiklah saya coba gitu. Ya memang benar, saya beranjak sebenarnya dari bisnis gitu, kerja yang juga salah satu memperkenalkan kita 25 tahun yang lalu ya Pak Made. Tapi di balik itu saya merasa punya panggilan hati bahwa hidup ini haruslah bermanfaat gitu untuk orang lain, dan itu memang berasal dari family value ya yang ditanamkan oleh orang tua saya. Meskipun dalam kesederhanaan kami dulu di Kintamani tetap berusaha bagaimana membantu orang gitu, dan satu yang dipesankan oleh orang tua saya terutama ayah saya itu, walaupun dulu kita termasuk miskin lah, miskin bermartabat, artinya tidak mau menjual kemiskinan kita untuk mengemis-ngemis, mencari belas kasihan seperti itu, atau kemudian menghalalkan kemiskinan itu untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak tepat. Tapi kalau suatu saat dengan pendidikan yang dibekali kepada kami, kalian bisa menjadi orang yang mampu secara ekonomi, jadilah orang kaya yang bermanfaat. Itu yang saya pegang. Itu pesannya Anda. Oh ya, boleh saya spill ya. Ayah andanya, Papa Cilinda ini ada salah satu veteran, pejuang veteran RI ya, dari Kintamani ya. Saya lupa nama persisnya, siapa? Lim Martawijaya. Lim Martawijaya, oke. Ketika beliau meninggal beberapa waktu yang lalu dimakamkan dengan secara militer juga. Oke. Ya, itu jadi ajaran itu Cilinda, pesan dari orang tua itu ya, yang jadi orang yang bermartabat gitu ya. Kalau kita miskin, jadilah orang miskin yang bermartabat. Kalau kaya, suatu saat jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bermanfaat. Gitu. Berarti itu dari kecil tuh sudah terngiang-ngiang dalam pikiran Cilinda? Kalau waktu kecil saya melihat langsung praktek-praktek kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Saya sering ikut bapak saya ke desa-desa gitu karena bapak saya seneng bergaul orangnya. Jadi kadang dia bertemu orang susah, apapun yang sedang dia pegang, sedang dia punya, itu yang dia berikan. Salah satu yang paling berkesan dan itu melekat sekali dalam hati saya, dia punya jaket, karena Kintamani dingin kan, punya jaket itu sebenarnya juga pemberian dari salah satu adik-adiknya.
Adiknya perempuan, jadi cukup sayang sama kakaknya, sering memberi pakaian yang untuk ukuran kota mungkin bagus gitu. Jadi itu masih baru. Ketika ketemu orang, kemudian dibilang, "Pak, jaketnya bagus sekali." Sama papa saya langsung dibuka, dikasih ke orang itu. Saya bilang, "Pak, kenapa dikasih orang?" Saya bilang, "Ya, dia tidak punya jaket. Jadi saya kasih aja. Nanti kan papa juga dikasih lagi." Katanya gitu. Simpel aja gitu ya. Oke. Jadi seperti itu yang sangat melekat. Artinya kalau kita bisa berbuat baik tidak perlu menunggu, artinya harus kaya dulu, berlebih dulu. Yang penting niat gitu. Karena tidak selalu ketika kita memberi itu harus berupa materi. Ya. Itu. Berarti tapi mulai kemudian muncul niat Lina untuk itu kan barangkali ada tindakan-tindakan seperti itu mungkin sering dilakukan. Tapi sampai pada akhirnya berpikir untuk membentuk yayasan itu gimana ceritanya? Jadi memang ada momentumnya. Tahun 99 itu saya baru mulailah bekerja. Kemudian bertemu dengan banyak sekali masalah pada saat itu. Sampai di tahun 2000 itu mengalami guncangan yang luar biasa menyangkut ekonomi, kerjasama dengan seseorang pada saat itu. Kemudian saya merasa, kenapa sih hidup saya ini harus begini? Sedangkan saya berusaha selalu berbuat baik, jujur, memegang amanat dari orang tua untuk membantu orang dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya dipertemukan dengan hal-hal senegatif dan seberat itu gitu, sampai sakit yang berat banget. Kalau istilah orang sekarang mungkin apa ya, dark night of the soul gitu ya. Nah, itu yang saya alami tahun 99 itu. Tapi kemudian saya selamat dengan cara yang mungkin tidak masuk akal gitu. Kalau ke dokter saya hanya dibilang depresi waktu itu, kemudian tapi depresi kok sampai separah itu gitu loh, sampai nggak bisa bangun, sampai udah seperti orang dying waktu itu. Tapi akhirnya hanya diselamatkan dengan doa yang bagi orang tidak mengalami barangkali nggak mungkin, tapi saya betul-betul mengalami. Doa sendiri atau ada yang dibantu oleh yang sekarang kemudian menjadi saudara angkat saya gitu. Saat itu saya berpikir, Tuhan belum izinkan saya pulang ya dalam tanda kutip. Pasti masih ada tugas saya di sini yang harus saya selesaikan. Nah, sejak saat itu saya berkomitmen, ini kesempatan kedua dalam hidup saya. Jadi saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini memang titik balik kehidupan saya. Jadi saya akan betul-betul jalani kegiatan kemanusiaan sehingga hidup saya bermanfaat gitu. Intinya itu, cuma belum tahu ya waktu itu bentuknya apa atau apa, belum kebayang. Sejak saat itu saya lebih intens mengunjungi dulu keliling karena belum ada badan hukum yayasan. Saya keliling Bali, bawa beras, bawa ke desa-desa, ke panti asuhan, keliling pokoknya. Dan itu semakin menguatkan saya untuk pokoknya saya suatu saat ketika saya sudah mapan betul-betul secara ekonomi, saya harus punya panti asuhan gitu. Dan kebetulan suami juga mengerti jiwa saya seperti itu. Tapi satu yang saya ingat pesan dari suami, boleh itu niat yang sangat mulia. Tapi kalau kita mau membantu orang, pastikan diri sendiri mapan dulu. Itu kata-kata suami yang jadi pegangan saya. Karena kalau kita bikin yayasan, kita harus hidupkan yayasan itu. Jangan kemudian kita numpang hidup dari yayasan itu. Menghidupkan yayasan bukan numpang hidup. Bukan numpang hidup dari yayasan itu. Kata suami saya begitu. Karena memang selama sekian tahun kami berkeliling Bali dan intensif sekali, itu kami memang melihat banyak sekali oknum-oknum yang dalam tanda kutip numpang hidup sama yayasan. Tapi kenapa kepikirannya waktu itu ya panti asuhan? Karena saya melihat bahwa anak-anak itu yang masa depannya masih panjang dan mereka harus diberi pendidikan yang bagus untuk merubah masa depannya. Karena kami juga merasakan kalau tidak diberi bekal pendidikan yang cukup oleh orang tua, nggak bisa merubah masa depan. Gitu. Jadi lebih fokusnya karena pemikiran mungkin bukan yang lain nggak penting, tapi fokusnya ke sana gitu. Fokusnya ke anak-anak dan pendidikan. Iya, meskipun dalam prakteknya kemudian kami juga mendampingi banyak pasien, mendampingi, mensupport lansia, bedah rumah, bahkan pipanisasi di Karangasem untuk ribuan warga seperti itu. Jadi mengalir gitu.
Tapi di awal-awal itu, ini kan seperti yang si Linda bilang tadi kan ini nggak mudah. Betul. Nah, tantangan apa yang dirasakan pada awal dulu? Atau mungkin seperti apa boleh dibilang, ya mungkin ada yang beranggapan gampang aja bikin akte selesai kan. Ya. Tapi ternyata ya nggak semudah itu kan. Tidak gitu. semudah itu. Makanya sering saya pesan kepada teman-teman yang mungkin baru mulai bergerak di bidang sosial, masalah tempat lokasi misalnya di mana yayasan itu, masalah biaya bagaimana menggerakkan yayasan, itu nomor 2. Yang paling penting sekali adalah mental, gitu. Karena itu yang saya rasakan sampai sejauh ini, mental itu yang paling utama. Kalau kita nggak kuat mental, kita nanti bisa depresi benar-benar. Bukan menolong orang, malah kita perlu ditolong gitu. Betul, jadinya. depresi benar. Tapi boleh nggak di-spill itu? Artinya yang mungkin artinya kejadian atau hal apa yang berpeluang membuat seseorang tuh akhirnya malah jadi kebalik depresi itu, misalnya dalam hal apa? Ya, karena begini, harus kita pahami bahwa orang mencari kita pasti karena punya masalah. Ya. Itu dulu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman, baik siapapun yang punya niat berkegiatan sosial, terutama secara intens dan berkelanjutan, tolong pastikan urusan diri sendiri selesai dulu. Gitu, baik secara ekonomi, baik secara hubungan dengan orang terdekat. Karena apa? Karena kalau untuk diri sendiri belum selesai, jangan pernah berharap bisa maksimal membantu orang. Sama seperti ketika kita di pesawat kan, kalau tekanan udara turun, bantu diri sendiri dulu dengan oksigen, baru menolong orang lain. Gitu. Selesaikan dulu masalah intern sendiri, baru bisa membantu orang lain. Karena yang kita hadapi selalu masalah. Dan itu dramanya luar biasa. Kalau kita tidak punya mental yang kuat, pasti kita... Kejadian, masih ingat nggak kejadian apa yang awal yang sebagai tantangan pertama, masalah pertama yang menurut Celida kayak berat ini gitu. Apa bisa? Orang kan mungkin berpikir, saya pikir kalau yang dibilang seperti dibilang suami tadi juga, artinya bahwa bukan masalah dana lagi, karena kan banyak kalau yayasan siapa donatur mungkin enggak lagi. Tapi masalah yang dihadapi itu apa? Banyak sebenarnya. Salah satunya adalah orang-orang yang ditolong itu kita manusia biasa ya, artinya berharap kalau kita menolong setidaknya dia ada terima kasih lah. Itu hal yang wajar. Seperti seorang murid pun dia belajar pasti karena ingin punya nilai yang dapat nilai yang bagus kan. Kita menolong orang pun memang kita tidak pamrih. Selalu belajar untuk ikhlas. Tapi paling tidak janganlah membalas pertolongan yang kita berikan itu dengan sesuatu yang justru negatif gitu loh. Salah satu contoh nyata, kami membantu 2 anak. Sebenarnya dia ponakannya gitu karena orang tuanya meninggal, kemudian statusnya menjadi tanggungannya dia gitu. Kami bantu 2 ini kakak beradik. Tapi pada saat kami membantu justru si oknum paman ini berusaha mendapat keuntungan dari kami. Dengan menyatakan ini ada, karena anak itu kami pindahkan kan dari sekolah. Ini ada beberapa biaya yang belum dibayar Bu, harus begini, berapa jumlahnya? Saya bilang gitu. Oh sekian juta. Saya berpikir, karena kita kan juga bukan orang yang asing dengan dunia pendidikan. Kenapa sebesar ini gitu? Akhirnya saya cross check, ternyata itu nggak ada. Dibuat-buat untuk mendapatkan kepentingan itu. Betul, itu satu. Kemudian kedua, ini berkaitan dengan anak-anak yang masih bayi yang dititipkan kepada kami. Biasanya protap saya adalah sampai bayi itu berumur 1 tahun, sebaiknya ibunya tetap mengasuh sendiri. Mendampingi. Karena apa? Perkembangan seorang anak itu di 1 tahun pertama itu sangat banyak. Dia belajar duduk, belajar tengkurap, belajar mengucapkan kata-kata, tumbuh gigi. Alangkah baiknya ibunya mendampingi gitu. Itu tahapan penting yang tidak bisa diulang oleh seorang anak. Tapi banyak ibu-ibu yang saya harus mulai bekerja Bu, saya punya tanggungan, cicilan dan lain sebagainya. Bahkan saya sampai tawarkan, berapa sih cicilanmu? Berapa sih utangmu? Saya bayarin dulu dah. Nanti dia jagain anaknya. Nanti kalau kamu sudah mulai kerja, kamu cicil ke saya. Tapi berbagai macam alasan akhirnya dia keluar. Oke, saya tidak bisa memaksa kan. Kemudian setelah mulai keluar, saya selalu minta minimal 1 bulan sekali hubungi anakmu. Entah itu telepon, entah itu datang. Supaya tetap anaknya ada bonding dengan ibunya. Tapi itu tidak dilakukan. Kadang-kadang nelpon pun harus kita yang nelpon duluan, nggak diangkat dan lain sebagainya. Sampai ada yang sampai kurang lebih setahun mereka tidak kontak. Saya sudah
kesabaran sudah agak terkuras, terpaksa saya up di sosial media, baru terungkap kemudian karena postingan itu viral, baru terungkap ternyata dia sudah menikah lagi. Dan anak itu dalam tanda kutip dibuang. Ya, boleh dikatakan begitu karena pihak keluarga suaminya dan suaminya tidak mau menerima anak itu gitu. Dan dia membohongi saya gitu. Pada saat sudah terungkap pun dia bilang itu saya dapat foto nikahnya, saya dapat nama suaminya, tempat bekerjanya lengkap saya dapat dari orang-orang yang memberi informasi. Enggak Bu, itu saya hanya menjadi modal prewed dan lain sebagainya. Seperti itu loh. Okay. Tapi ini mungkin banyak yang belum tahu juga ada ini kan seperti yang Celina bilang tadi yayasan lebih banyak fokus ke panti asuhan. Nah itu gimana artinya bukan ngerekrut ya, artinya kategorinya anak-anak yang bisa diasuh atau ditaruh di panti asuhan itu seperti apa Celina mungkin syaratnya gitu batas pasti ada dong. Kalau kami tentu prioritasnya adalah anak-anak yatim, piatu atau yatim piatu dan yang tidak mampu. Kebetulan memang relawan-relawan kami saat ini juga adalah tenaga PKH di dinas sosial yang memang biasanya pasti mereka mendapat data langsung di lapangan. Jadi kami tidak pernah sampai mencari anak gitu, enggak. Mereka datang, kemudian ada yang menjamin tenaga-tenaga PKH yang memang orang lokal di sana. Belakangnya udah jelas lah yang terkonfirmasi bahwa mereka memang layak dibantu gitu. Tapi beda halnya dengan yang bayi-bayi yang lahir dari kehamilan yang tidak direncanakan. Artinya berarti ada beberapa ada beberapa kategori kan. Yang pertama karena tidak mampu direkomendasikan. Iya, untuk pendidikan biasanya. Ada juga kemudian bukan korban sih namanya, artinya ya karena mereka melakukan bukan korban, artinya mereka yang anak dari hasil hubungan di luar nikah gitu boleh dibilang. Itu lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Sudah belasan bahkan puluhan. Saya kebetulan membuat nama mereka yang lahir bayi-bayi yang lahir dan dititipkan di yayasan itu pakai alphabetical order supaya mudah mengingat. Dan A, sampai B, sekarang? C, D, sekarang sudah V. Wow. Itu yang memang ibunya lahir kami dampingi dan lain. Ada lagi yang memang datang dalam kondisi bayinya sudah 4 bulan dan lain sebagainya. Kurang lebih sudah 26 menjelang 30 lah. Kalau menghadapi seperti itu, Celina cukup tegas artinya saklek atau kadang-kadang juga karena pertimbangan kemanusiaan, ya udahlah dibantu dulu atau gimana? Kalau saya biasanya pasti ada wawancara awal. Ya. Kecuali memang yang tiba-tiba kayak waktu ini nelpon sudah dalam keadaan siap melahirkan dan bayinya sampai lahir di atas motor itu, ya memang saya nggak sempat wawancara jadinya. Yang penting selamatkan dulu bayinya. Gitu. Kebanyakan ya memang sempat saya ajak ngobrol dulu, si ibu dalam keadaan kalut, dibuang keluarga, diberhentikan dari tempat kerja, ditinggal pacarnya, ayah bayinya artinya. Jadi ada yang sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya bayinya saya serahkan ke ibu, nanti terserah mau diambil orang atau gimana, itu omongan orang kalut ya, karena mereka tidak punya pilihan pada saat itu. Selalu pikiran saya adalah, yang penting bayinya lahir dengan cara yang terhormat dulu, karena bayinya tidak salah. Gitu. Nantilah setelah bayinya lahir, baru pelan-pelan kita tata. Gitu. Dan dari sekian kasus itu yang terjadi, bisa nggak dikategorikan artinya ada yang normal saja, artinya berjalan baiknya, tapi ada juga yang artinya modus dalam arti kata ya karena mereka nggak mau bertanggung jawab atau apa, ya udah dibuang itu aja. Ada. Kalau saya presentasekan dari yang sudah kami bantu itu sekitar 20% yang begitu. Tapi 80%-nya masih happy ending. Oke. Ya. Nah, itu seberapa penting kalau Celina artinya ini mungkin pendidikan juga bagi generasi muda sekarang ya, bahwa artinya ya dunia itu tidak selalu seindah bayangan mereka kan, bahwa oh gampang aja gitu, misalnya udah terjadi, setelah kejadian ya malah lepas tangan itu dikasih ke orang lain. Ya, begini, kalau saya selalu memberi pengertian kepada mereka, jangan pernah mengambil keputusan pada saat sedang kalut. Karena hidup tidak hanya berhenti di, kebanyakan kan mereka usia 30 tahun ke bawah nih. Hidup tidak hanya berhenti di usia itu. Hidup masih akan panjang sekali. Mungkin nanti setelah masuk usia menjelang 40-an, apalagi 50-an, baru mulai ingat dosa, baru mulai ada penyesalan. Mau cari kemana anaknya?
Oke. Kalau misalnya terlanjur sudah diserahkan, lahir mungkin di klinik atau bidan dan lain sebagainya, dibantu dikenalkan dengan orang entah siapa itu gitu. Yang akan mengadopsi. Iya, yang akan mengadopsi, kemudian pasti mereka tidak mau dikontak lagi biasanya gitu. Rata-rata begitu ya. Rata-rata Ya, artinya ya udah putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Iya, karena saya sering juga menerima chat dari wanita-wanita yang pernah melakukan hal seperti itu dan mereka sangat menyesal. Karena apa? Akhirnya mereka berkarir, menikah, bertemu dengan jodohnya, punya anak. Nah, setelah itu udah punya anak, menata kehidupan, dia selalu terbayang-bayang oleh anak yang pernah dia lahirkan dan tidak Dibuang, jelas ya. nasibnya. Itu. Artinya jangan sampai terjadi, ya tetap sebenarnya orang bilang penyesalan itu selalu datang belakangan ya. Iya, betul. Oke. Bukan suka duka ya, apa namanya ada ya. Ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, seberapa jauh mempengaruhi emosional dan juga arti, ya kan namanya juga manusia. Kadang-kadang sabar, tapi kadang-kadang juga bisa spanun dan segala macam. Gimana Cenda mengontrol diri untuk menghadapi hal seperti itu? Betul. Jadi saya baru bisa sekarang merasakan mengapa perjalanan hidup saya tidak mudah, gitu. Jadi ibarat saya ini mau dikirim ke medan perang yang berat, jadi saya betul-betul ditempa dulunya. Dengan masalah, dengan dinamika hidup yang tidak boleh, tidak bisa dikatakan ringan gitu. Bahkan cukup berat, sangat menguras emosi. Akhirnya saya justru di titik sekarang ini saya bersyukur, oh Tuhan itu sedang menempa saya gitu. Kalau dulu saya tidak ditempa dengan dinamika hidup yang seperti itu, saya nggak akan kuat kok sekarang ini. Pasti saya nyerah gitu loh. Karena yang saya hadapi, kalau bayinya itu jujur menghibur loh. Mereka lucu kan dengan tingkah mereka kecil-kecil gitu. Balita kan rata-rata dengan segala tingkahnya tuh lucu gitu. Tapi yang berdrama ini kebanyakan orang tuanya gitu. Belum lagi kalau kita mendampingi orang sakit, mereka kan orang-orang lemah semua. Orang-orang yang secara mungkin secara skala energi mereka energinya di bawah, sangat rendah. Iya. Nah, kalau Celia sendiri mungkin di satu sisi yang bukan memuji, ada yang salut banyak, tapi yang nyinyir mungkin banyak juga. Pernah menghadapi yang seperti apa gitu, bahwa tindakan ya kalau secara umum kan orang lihat bahwa pekerja sosial itu seharusnya fine aja, nggak ada apa, tapi ternyata banyak yang nggak suka juga gitu. Iya. Kalau dulu awal-awal saya mendirikan yayasan itu banyak mungkin orang skeptis, ini paling nanti nggak lama, ini paling nanti ujung-ujungnya ke politik, itu biasanya mereka. Politik atau kebutuhan pribadi. Oh ini ujung-ujungnya nanti paling akan mengambil untuk dirinya sendiri gitu. Tapi saya bisa counter itu semua. Artinya kalau orang niatnya pencitraan tidak akan kuat lama kok. Karena itu tidak datang dari hati. Itu pasti hanya berapa bulan, maksimal 1-2 tahun. Kalau niat utamanya tidak tercapai, dia akan mundur pelan-pelan. Gitu. Dan saya, ini sekarang udah 10 tahun ya berlangsung. Kalau yayasan sudah 10 tahun, sedangkan untuk kegiatan saya yang mulai dari pribadi itu udah 20 tahun lebih. Udah 20 tahun lebih. Iya. Itu satu, kemudian saya sudah buktikan saya tidak ke politik, saya tetap di sosial aja gitu. Kita membantu orang tidak harus masuk ke ranah itu kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang ketiga untuk menjawab prasangka orang yang mungkin mengira saya akan mengambil keuntungan, saya selalu terapkan transparansi gitu. Berapapun donasi yang masuk, berapapun donasi yang kita salurkan, berapapun saldonya itu setiap bulan kami semua transparan, siapapun bisa mengakses gitu. Jadi itu yang cukup meringankan saya juga. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jadi ringan, orang jujur kan jadinya tidak perlu mengingat banyak hal gitu. Ya karena memang ada yang perlu disembunyikan kan gitu kan. Tapi kalau diperhatikan sih, secara kesulitan selain menghadapi orang-orang tadi, kesulitan apa sebetulnya yang paling utama dari mengelola sebuah yayasan sosial yang dirasakan? Yang saya rasakan dalam mengelola yayasan itu yang susah juga cari itu tenaga yang benar-benar bisa
ikut mengelola dan membantu, karena kan kita yayasan tidak digaji. Boleh menggaji staf, tapi kalau yang pengurus memang sama sekali tidak menerima gaji. Memang Gitu. volunteer kan? Iya, banyak dari dulu, Bu, saya mau ikut kegiatan Ibu. Ayo, saya bilang gitu. Pokoknya saya kalau bisa, ibaratnya kayak mesesangi gitu ya. Kalau bisa anak saya tembus di kampus itu, atau kalau bisa saya akan deal proyek mengabdikan ini, diri. saya akan ikut. Ya 2 bulan mundur, 4 bulan mundur gitu. Karena jam kerja kita nggak tentu. Iya. Tiba-tiba jam 2 pagi, Ada masalah. bayinya kritis dan lain-lain, kita harus berangkat. Jam 12 malam sedang ada operasi, butuh darah, ya kita berangkat gitu. Nggak ada jam kerja yang pasti. Ada yang dibutuhkan kesiapan lahir batin ya. Lahir batin, ya gitu. Nah itu kalau soal namanya, kenapa jadi awal mulanya kepingin pakai Angel Heart itu gimana? Itu awalnya sebenarnya sama teman-teman. Dulu waktu belum berbentuk yayasan, di tahun 2000-an itu saya ngumpul dengan beberapa teman dari berbagai latar belakang. Ada yang dari finansial, ada yang dari berbagai keyakinan juga gitu. Kasih nama apa ya yang netral, yang bagus, enak didengar gitu. Akhirnya udahlah Angel Hearts Community aja, karena hanya orang-orang yang katakan punya hati angels yang mau tetap peduli sama orang lain, keluar biaya, keluar waktu, pokoknya gitulah. Oke, Angel Hearts Community gitu. Kemudian ketika mulai berbadan hukum, karena kami mulai ngajak anak-anak tinggal di dalam, untuk menghargai teman-teman yang dari awal merintis itu, itulah yang saya ambil sehingga jadi Angel Hearts Foundation. Kalau sekarang ada yang tinggal di dalam berapa? Sekarang yang tinggal di dalam itu kurang lebih selalu ada in out, karena ini bayi yang lahir tanggal 14 Mei kemarin. Kakek dan neneknya langsung tergerak hatinya untuk menjemput cucunya. Oke, gitu. ada yang diambil seperti itu. Ya, Tapi ada juga nggak? termasuk cepat itu. Ada nggak? Kurang lebih 30-an lah. Selain bayi yang seperti itu, kalau nggak salah kan juga ada nggak beasiswa pendidikan? Iya, beasiswa atau yang lain pendidikan. segala macam? Iya, betul. Itu sudah dari tahun 2011 berjalan. Kalau dihitung sampai saat ini sudah ratusan sih yang kami bantu. Dan ada untuk jalannya Angel Heart ini juga karena dukungan teman-teman yang komunitas juga gitu artinya. Oke. Nah kalau yang perbandingannya sebelum, ada yang Cila bilang sebelum bergerak di bidang sosial dan sekarang setelah bergerak di bidang sosial, perubahan apa yang paling Cinina rasakan itu? Dan bagi diri pastinya kan. Bagi diri saya sendiri, saya merasa memang destiny saya sepertinya di sini gitu. Karena dulu sebelum mulai ada yayasan ini, yang mana saya dan suami betul-betul bekerja sangat keras gitu ya. Bekerja sangat keras, bahkan kadang jam 12 malam kami masih di luar untuk bekerja, cari duit intinya gitu. Karena saking inginnya cepat mapan supaya bisa cepat-cepat bikin panti asuhan gitu. Tapi rasanya waktu itu tidak semudah saat ini jalan kami, gitu loh. Kayak ya memang kerja keras ada hasilnya, tapi kemudahan-kemudahan itu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mungkin, terutama saya, kalau suami masih full sih di pekerjaan saya, 80% waktu saya habis untuk yayasan, kegiatan sosial yayasan, karena kami punya 3 cabang, punya 2 sekolah gratis gitu, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kami lakukan. Hanya 20% waktu saya untuk mensupport suami dan berbisnis gitu. Tapi justru banyak sekali kemudahan yang kami dapatkan. Gitu. Itu. Tapi nah, di luar aktivitas sosial, ini mungkin salah satu saya bilang kenapa selalu juga Bu Linda ini juga tamat S3 dan terbilang baru juga bergerak di bidang pendidikan. Apa yang mendorong? Karena orang mungkin udah terlalu banyak kegiatan, mikirin panti asuhannya udah sulit, masih sempat berpikir pendidikan, bahkan kemudian ngajar juga. Nah itu gimana? Tahun 2019 itu sebelum pandemi, tiba-tiba saya, memang sebenarnya dari dulu sih, gitu. Ingin suatu saat saya harus kuliah lagi S3, gitu. Waktu itu entah bagaimana tiba-tiba tercetus di hati, kayaknya sekarang waktu yang tepat. Tapi jujur waktu itu sebenarnya saya ada sedikit keraguan, bisa nggak ya saya ngatur waktu gitu, karena sudah segitu padatnya jadwal saya. Yang kemudian pertama saya tanya adalah suami, boleh nggak saya kuliah lagi? Langsung dia menjawab boleh.
Terus, mampu nggak ya saya kira-kira? Dan dia langsung menjawab, mampu. Nah, itu yang kemudian membuat saya, dia aja yakin dengan saya, kenapa saya tidak? Nah, akhirnya saya langsung mendaftar dan kemudian diterima. Dan satu niat saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa lulus dengan disaksikan oleh ibu saya dan mertua saya yang semua waktu itu sudah berusia 80 tahunan. Makanya saya ngebut sekali secepat mungkin waktu itu kuliah supaya bisa mereka bertiga menyaksikan. Tapi meskipun akhirnya saya selesai 2 tahun 7 bulan dan menjadi yang tercepat di kelas dan syukur dianugerahi yang terbaik juga. Tapi sayang sekali bapak mertua yang sangat suportif. Saya ujian tertutup bulan Oktober beliau berpulang. Sehingga tidak sempat menyaksikan saya wisuda. Tapi ada Celina sendiri, apakah itu sebagai bentuk kepedulian juga terhadap generasi muda atau apa, sampai kepikiran untuk ngajar juga? Iya, saya kuliah lagi termasuk ngajar juga untuk memberi contoh ya, karena anak-anak zaman sekarang kan mereka tidak akan mengikuti apa yang kita katakan, tapi mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya, anak-anak asuh. Saya loh sudah sesibuk ini masih mengutamakan juga pendidikan. Saya sudah katakan mungkin makan aja harus buru-buru gitu. Tapi masih juga meluangkan waktu untuk mengajar. Karena apa? Ilmu itu akan terus hidup di dalam diri kita kalau kita share. Kalau kita diamkan, dia lama-lama berkurang. Iya, seperti itu. Tapi kalau dukungan dari anak-anak terhadap aktivitas di bidang sosial juga oke ya Pak? So far, so good. Nah, kalau boleh tahu Celina, ini kan yang dibilang tadi ya, suka duka tantangan mengelola yayasan, kegiatan sosial ini juga, kan selain nyinyir itu tadi, nah mungkin artinya orang juga ada yang berpikir, saya kepingin dah seperti Bu Linda, kan orang mengatakan segala macam seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Celina artinya untuk bisa, mungkin nggak harus, kalau menunggu bisa bikin yayasan, harus bikin panti asuhan mungkin lama gitu. Kira-kira mulai dari mana gitu bisa dilakukan? Karena kan saya kepingin loh, tapi saya nggak tahu. Mulai dari mana? Startnya dari mana kan gitu. Iya, betul. Jadi saya termasuk cukup berbesar hati karena sekarang di Bali sudah mulai banyak sekali orang yang lebih memahami konsep THK itu ya, Trihita Karana, dan mempraktekkannya. Lebih peduli kepada tetangga, kepada sesama dan lain sebagainya, terlepas dari apapun motif di balik itu. Ada yang mengatakan, itu hanya demi konten, itu tanggung jawab masing-masing kalau menurut saya. Dan sebagai orang yang sudah lebih dulu berjalan, meskipun belum tentu juga pasti lebih baik dan lebih pinter gitu. Mungkin saya hanya menang pengalaman aja gitu. Tapi kalau jangkauan barangkali ada yang jangkauannya lebih luas gitu. Jadi yang pertama harus disiapkan satu, seperti tadi, mental dulu. Kemudian kedua, pastikan bahwa kita dalam state of mind yang setidaknya peace lah. Supaya tidak nanti energi kita tuh berbaur dengan mereka, malah kita jadi sakit gitu loh. Apalagi yang bersentuhan nanti dengan orang sakit dan lain sebagainya. Mereka orang-orang lemah gitu. Kita sebisanya harus menjadi sandaran. Ya, jadi kalau kita sendiri juga lemah gimana? Goyah dua-duanya. Jadi kalau mulai dari mananya, mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Nggak usah jauh-jauh berpikir saya harus ke Karangasem, yang mana itu notabene adalah kabupaten yang untuk saat ini adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi gitu ya. Nggak usah jauh-jauh dulu, lihat kanan kiri. Tetangga kah, saudara jauh kah, itu bantu dulu. Tapi harus ada komitmen gitu. Membantu sampai sebatas mana. Jangan juga sampai mengorbankan diri sendiri. Karena harus ada batasan dalam membantu gitu. Yang dibantu adalah kebutuhan mereka. Lihat kebutuhan mereka apa. Kalau anaknya perlu sekolah, biayai sekolahnya. Jangan biayai keinginan mereka. Karena itu batas yang tipis sekali. Betul. Nanti udah dibantu pendidikan, boleh nggak saya minta tolong belikan HP, minta tolong belikan ini. Ya, itu harus ada batasan. Gitu. Nah, pernah nggak selama perjalanan itu Celina sempat merasa nggak kuat, kepingin udah berhenti aja? Sempat nggak? Pernah nggak? Oh, pernah. Sangat pernah. Jujur aja pernah. Itu gara-gara apa? Gara-gara saya merasa begini. Tahun lalu kejadiannya.
sejauh ini teman-teman baik donatur, relawan selalu menganggap saya ini apapun pelik masalahnya, saya selalu bisa mencari jalan keluar ya. Orang gitu. hebat, orang kuat gitu ya. Dan saya selalu bilang itu bukan dari saya loh, itu adalah petunjuk dari yang di atas. Makanya saya selalu berpegang, kalau kita ingin aman bekerja di bidang sosial, yang mana kita berhubungan dengan nasib orang, dengan nyawa orang, milikilah niat yang tulus, yang jujur, yang punya koneksi baik dengan yang di atas. Sehingga petunjuk-petunjuk itu betul-betul datangnya dari yang di atas gitu. Sehingga kita aman, selamat gitu ya. Jadi tidak terjebak nanti dengan kasus-kasus yang membahayakan diri kita. Nah, itu anggapan teman-teman bahwa saya selalu bisa menemukan cara, pokoknya selesai masalah itu dengan happy ending gitu, seberapapun peliknya. Tapi tahun lalu saya berada pada situasi mental yang saya merasa saya mampu menyelesaikan masalah banyak orang. Tapi kenapa saya tidak mampu menyelesaikan masalah saya sendiri yang berkaitan dengan ibu saya? Gitu. Beliau sakit, kemudian beliau berada dalam situasi yang hampir. Ya, yang akhirnya berujung beliau wafat gitu ya. Saya merasa tidak bisa membantu banyak gitu. Itu yang membuat saya merasa bodoh. Dan sempat berpikir akhirnya untuk ngapain juga berbuat yang lain gitu ya, atau gimana? Ya, saya merasa kok Tuhan tidak memberi saya privilege sedikit pun dalam hal ini gitu loh. Sudah segitu saya mengabdikan hidup saya, waktu, tenaga, hidup saya bahkan untuk membantu orang. Tapi kenapa ketika ibu saya dalam situasi seperti itu, saya tidak bisa lakukan apa-apa untuk memperbaiki kondisinya. Artinya itu memang sempat kepikir untuk udah akhiri aja semuanya gitu. Jujur aja sempat, karena kayak orang pengen ngambul rasanya gitu loh. Pengen ngambul, jadi kayak ibaratnya saya juga seorang ibu ya, orang tua. Saya punya anak baik gitu ya, nurut, mau suruh apa aja dia mau, dan mungkin berusaha melakukan yang terbaik, pasti saya sayang gitu loh. Tapi kenapa dalam hal ini, mungkin ini subjektif ya, pandangan saya subjektif, atau mungkin saya terlalu sombong lah katakan begitu. Saya sudah berusaha loh, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang saya rasa mengecewakan Tuhan gitu. Tapi kenapa saya tidak bisa membantu ibu saya loh? Setidaknya untuk yang ini gitu ya. Ya, kenapa saya tidak bisa membantu ibu saya? Kenapa di hadapan saya harus menyaksikan ibu saya kondisinya terus menurun sampai akhirnya wafat gitu. Tapi kayaknya itu sempat Celina sampaikan nggak ke suami atau apa? Atau dalam hati aja? Sempat. Orang-orang terdekat saya tahu. Sampai akhirnya saya, ya mungkin waktu itu situasi mental dan saya merasa sedang di titik nadir lah waktu itu, sedang dalam masa sulit gitu. Karena kesana buntu, kesini buntu gitu loh kayaknya, nggak ada jalan keluar gitu. Tapi akhirnya salah satu saudara angkat yang 25 tahun lalu juga membantu saya gitu, mengatakan jangan sampai rasa frustasi kalau dibilang, kemudian merusak apa yang sudah baik selama ini. Itu yang kemudian lama saya pikirkan kata-kata beliau itu. Dan akhirnya ya setelah mama saya wafat akhirnya, dan semuanya berjalan ya baiklah ya, banyak diiringi doa dari teman-teman, banyak kemudahan juga. Saya berpikir, dan beliau selalu hadir juga dalam mimpi saya, seolah-olah menguatkan saya gitu. Saya berpikir mungkin ibu saya juga tidak akan bahagia kalau saya merusak apa yang sudah baik selama ini. Akhirnya bangkit lagi, kuat lagi malah gitu ya. Iya, dan saya lihat anak-anak akan kemana mereka kalau saya menyerah gitu. Kalau Celina menghadapi anak-anak panti dan juga apalagi yang dibilang tadi, apakah anak-anak bayi dan mungkin juga ada yang sudah tamat kuliah atau segala macam,
Gimana perasaan Cilinda sebetulnya? Atau mungkin sebaliknya juga, respon mereka terhadap Cilinda itu seperti apa gitu? Karena kan Mbak dibilang ya bukan orang tua, bukan saudara juga bukan. Kadang saya mungkin sudah terlalu banyak memakai hati memperlakukan anak-anak itu. Sehingga kadang-kadang kalau mereka melakukan tindakan yang mengecewakan itu saya sakitnya dalam gitu. Terutama di awal-awal. Saya perlakukan mereka betul-betul seperti anak sendiri. Mereka bebas datang ke rumah, menginap di rumah, punya kamera sebagus apapun kendaraan saya mereka boleh gunakan, ditabrakin pun ya sudahlah gitu loh. Saya tidak pernah terlalu mempermasalahkan karena saya menganggap kita sudah dipertemukan oleh Tuhan, artinya mungkin di kehidupan terdahulu memang kita pernah sebagai keluarga. Ada ikatan karma gitu, ya, ada ikatan karma. Jadi saya perlakukan mereka dengan betul-betul sangat pakai hati gitu. Tapi kembali lagi suami saya mungkin orang yang lebih logis berpikir, kita nganggap mereka anak, tapi mungkin mereka sebaliknya tidak nganggap kita orang tua gitu. Jadi tetap harus ada batasan. Karena pada saat awal-awal terutama, ada beberapa sikap mereka yang diberi kepercayaan, terutama menyangkut uang ini ya. Saya beri kepercayaan penuh sekali, kemudian mereka sedikit salah gunakan, dan akhirnya mereka di luar ya melakukan hal-hal yang tidak semestinya, itu saya kecewanya dalam gitu, dalam banget. Tapi dengan berjalannya waktu saya mulai membuat boundaries lah, bahwa kita boleh berekspektasi tapi tidak boleh terikat pada hasilnya, karena bagaimanapun anak-anak itu semua kan punya takdirnya masing-masing. Gitu. Biar mereka juga tidak terikat dan kita juga nggak terikat pada mereka kan. Iya, kan. Meskipun tetap nggak bisa sih karena kita perasaan manusia ya, perasaan ya, itu nggak bisa. Ada nggak momen yang paling membuat Cilinda berkesan gitu ketika menghadapi anak-anak itu, mungkin seperti apa misalnya? Sangat banyak ya, sangat banyak. Pernah satu kali saya, sampai saat ini pun salah satu anak itu masih di yayasan, mereka kakak beradik bertiga. Jadi tiga-tiganya dititipkan di yayasan oleh kakeknya yang juga udah lanjut usia gitu. Jadi orang tuanya, bapaknya itu meninggal dengan cara yang kurang wajar. Kemudian ibunya menikah lagi gitu ceritanya, biasalah. Kemudian suatu hari saya bermimpi. Mimpi didatangi oleh seorang laki-laki, pokoknya saya ingat betul itu fisiknya tinggi, kemudian rambutnya gelombang, dan dia berkata, "Ibu, terima kasih sudah merawat anak-anak saya. Saya ini orang susah, Bu. Jangankan menyekolahkan anak-anak. Saya dulu anak saya penggarisnya patah, saya tidak bisa belikan yang baru." Gitu. Sekarang anak-anak saya di sini makan enak, berpakaian bagus. Terima kasih, Bu ya. Kemudian saya terbangun. Siapa orang ini gitu? Siapa ya orang ini? Dia mengatakan anak-anak, berarti lebih dari satu kan, begitu saya menganalisa. Dan waktu itu ada yang tiga ini dan ada yang dua gitu, juga kakak beradik. Saya tanya mereka, yang mana yang bapaknya sosoknya seperti ini, tinggi, rambutnya gelombang. Kemudian saya, Bu, katanya yang bertiga ini. Betul nggak kamu pernah mematahkan penggaris dan bapak nggak bisa belikan? Betul, katanya gitu. Jadi ya itu percaya nggak percaya, tapi saya betul-betul rasakan itu sebagai pengalaman yang sangat membekas lah di hati. Nah, sampai di titik ini sekarang, artinya bahwa yayasan sudah running dan segala macam, anak juga sudah berkeluarga. Apalagi yang ingin Cilinda, artinya S3 juga sudah jadi, ngajar udah usaha jalan. Apalagi yang ingin Cilinda lakukan? Ada nggak? Ada keinginan lagi nggak? Atau artinya udah jalankan yang ini aja? Masih banyak sebenarnya yang ingin saya lakukan. Salah satunya adalah membuat senior living, senior village. Karena kan kehidupan zaman sekarang makin individual. Anak-anak juga suatu saat nanti kita tidak seperti zaman kita ya, yang masih care dengan orang tua, masih mau merawat. Anak-anak kita dengan perkembangan zaman, kita tidak berani jamin lah gitu kan. Orang-orang tua akan kemana? Gitu. Saya punya keinginan ke depannya kalau Tuhan mengizinkan, punya tempat di mana orang-orang tua itu bisa berkumpul dan hidup dengan nyaman, tapi tidak dibuang ya.
Karena gitu. image-nya kan selama ini kalau kayak ada Panti Werda itu ya tidak dibuang. Ya. Jadi kita dalam bayangan saya itu akan dibuat berupa suatu village gitu yang mampu boleh beli. Ya, jadi semacam subsidi silang gitu. Yang mampu boleh beli unit atau sewa atau apapun nanti bentuknya. Tapi ada bagian tertentu yang alokasinya itu adalah sosial. Yang kurang mampu ya. Gitu. Itu satu, kemudian saya juga intinya saya ke depan harus tetap berkarya. Dan saat ini sedang menyusun buku juga. Dari pengalaman-pengalaman di bidang sosial itu ya? Sebagiannya itu, sebagian juga untuk sebagai ya tanggung jawab moral sebagai dosen. Oke. Semoga dilancarkan Cilina ya, dan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Dan selalu diberikan jalan untuk kemudahan itu ya. Terima kasih sudah hadir di Oke Made. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi dan cerita lainnya lebih menarik lagi. Dan semuanya ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang nonton ya. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.